Sari, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Brebes, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dalam kegiatan coaching supervisi akademik. Perkenalkan, saya Upi Muslimatin dari SDN Duku Turino 1, Kecamatan Bumiayu. Perkenalkan, nama saya Kurniasi dari TK Aisyah Bustanul Atfal Langkat. Perkenalkan, saya Wahyuni Yuftahani dari SMA Negeri 1 Bulakamba. Marilah kita saksikan demonstrasi kontekstual. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Ibu. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, baik Bu. Kita akan berbincang-bincang sedikit ya Bu ya. Begini, jadi dalam hal ini saya sebagai observer Bu nanti akan mendiskusikan beberapa hal dengan Bu Yuni, begitu. Begini, terkait dengan proses coaching ini, saya akan nanti mengamati Bu dan menilai proses kegiatan coaching Ibu dengan coaching Ibu, begitu. Dengan rubrik penilaian yang sudah saya susun. Yang pertama, saya akan menilai proses coaching Ibu itu sesuai tidak dengan alur tirta, begitu. Yang kedua, nanti Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Lalu yang ketiga, coaching bisa tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan Ibu itu dengan lebih menggali potensi sebagai coaching gitu. Tentu juga dengan menerapkan prinsip coaching itu Bu. Yang pertama adalah kemitraan, yang kedua adalah proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi yang ada pada coaching. Begitu Bu. Baik Bu. Baik Bu Yuni, jadi saya mempunyai pertanyaan nih kepada Bu Yuni sebelum kita melanjutkan pengamatan kegiatan coaching yang akan dilakukan Ibu Yuni. Gitu. Baik Bu, pertanyaannya silakan Bu. Jadi pertanyaan saya ini Bu Yuni, kira-kira kompetensi apa yang akan dilakukan atau nanti akan dikembangkan oleh Bu Yuni terhadap coaching Ibu pada kegiatan coaching yang nanti akan Ibu lakukan? Baik Bu, jadi kompetensi yang saya akan kembangkan ada 3. Yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Yang kedua itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching saya. Kemudian yang ketiga itu adalah mendengarkan aktif. Oh iya Bu Yuni, berarti ada 3 kompetensi yang akan Bu Yuni kembangkan gitu ya. Coba saya ingin lebih terjelaskan lagi oleh Bu Yuni, kira-kira yang lebih spesifik apa Bu kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Yuni? Ya, baik Bu, yang akan saya kembangkan dari ketiga kompetensi itu adalah saya 2. Yang pertama itu mendengarkan aktif, dan yang kedua itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coaching. Oh, jadi untuk kompetensi yang ingin spesifik lebih dikembangkan oleh Bu Yuni hanya 2 nih Bu ya? Mungkin 2 saja Bu. Oh begitu, baik. Terkait tadi tentang kompetensi, saya juga mempunyai pertanyaan Bu tentang indikator yang ingin dikembangkan oleh Bu Yuni terhadap coaching Ibu nanti pada proses coaching nanti. Baik Bu, adapun indikator yang akan saya harapkan adalah saya menginginkan coaching saya nanti bisa lebih lagi mengembangkan atau menemukan ide-ide atau gagasan-gagasan untuk pemecahan masalahnya, untuk menemukan masalah atau solusi dari permasalahannya sendiri. Oh baik Bu Yuni. Baiklah, untuk sesi terakhir ini saya berharap kegiatan coaching Bu Yuni dan coaching nanti berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bu Yuni. Begitu ya Bu ya? Bu, insya Allah siap. Terima kasih atas waktunya. Monggo silahkan dilanjutkan untuk proses kegiatan coaching Ibu. Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Ibu Asih. Gimana kabarnya Bu Asih? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Ini Bu Asih datang nemuin saya, ada apa nih Bu? Jadi saya kesini
Baik Bu, silakan ceritakan kira-kira apa yang sedang mengganggu pikiran Ibu Asih. Ya, dari perbincangan kita hari ini saya berharap saya memiliki permasalahan di pembelajaran. Pada hari ini saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya. Baiklah Bu, ceritakan kira-kira apa yang sedang mengganggu di pikiran Ibu. Ibu, begini, ketika proses pembelajaran di kelas, terutama pembelajaran matematika, saya merasa tidak ada semangat pada diri murid. Mereka seperti acuh tak acuh dan mereka sibuk sendiri, bahkan tidak memperhatikan penjelasan guru, sehingga nilai matematika selalu rendah dan nilainya di bawah KKM gitu. Oh iya Bu, lalu apa yang membuat murid-murid itu tidak semangat seperti acuh tak acuh ketika Ibu menjelaskan materi pelajaran matematika? Mungkin pembelajarannya monoton begitu ya Bu. Biasanya Ibu menerapkan media apa ya ketika Ibu mengajar di kelas? Kalau media yang sering saya gunakan biasanya modul ajar yang telah diberikan, dan selain itu saya catatkan di papan tulis begitu Bu. Jadi Bu Asih mengajarnya hanya pakai catatan atau modul ajar ya Bu ya. Kalau selain pakai itu, Ibu sudah pernah coba pakai metode apa kira-kira? Kalau metode lain sementara paling diskusi Bu. Mungkin saya kurang menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga murid tidak tertarik mengikuti pembelajaran. Nah, baik Bu, jika ya Bu. Lalu apa yang membuat murid-murid tidak semangat bahkan seperti acuh tak acuh ketika Ibu menjelaskan pelajaran matematika? Mungkin pembelajarannya monoton Bu. Biasanya Ibu Asih memakai media apa ya ketika mengajar? Kalau media yang sering saya gunakan biasanya modul ajar yang telah diberikan, selain itu catatan di papan tulis Bu. Jadi Ibu Asih itu hanya memberikan modul ajar dan catatan di papan tulis. Selain itu, Ibu Asih pernah mencoba pakai metode apa kira-kira? Kalau metode yang lain sementara paling diskusi Bu. Mungkin saya kurang menggunakan media pembelajaran yang menarik sehingga murid tidak tertarik mengikuti pelajaran. Baiklah Bu, jika pembelajaran yang Ibu rasa itu adalah pembelajaran yang menonton dan kurang menggunakan media pembelajaran, lalu kesempatan apa yang ingin Ibu Asih itu miliki sekarang? Saya ingin memperbaiki proses pembelajaran yang selama ini saya lakukan Bu. Saya ingin meningkatkan nilai matematika murid saya sehingga nilainya tidak di bawah KKM. Oh iya, berarti menurut Ibu Asih kalau ini sedang di bawah KKM, menurut Bu Asih kalau saya itu punya skala 1 sampai dengan 10, menurut Bu Asih, murid-murid di kelas Bu Asih itu sudah berada di skala berapa? Menurut saya sekarang anak-anak berada di skala 5 Bu. Skala 5 ya Bu. Baik. Jadi kalau saya simpulkan murid Ibu Asih itu nilainya rendah dan ketika diajar juga kurang antusias, motivasinya rendah. Nah, menurut Bu Asih kira-kira cara lain agar anak-anak itu lebih tertarik dengan pembelajaran yang Ibu lakukan supaya anak-anak itu tidak terlalu monoton, kira-kira menurut Ibu yang cocok akan Ibu kembangkan lagi itu apa nih? Kalau cara lain yang di kelas itu adanya proyektor, itu mungkin kalau misalnya digunakan untuk menampilkan video bahannya PPT agar lebih antusias lagi murid ikut aktif membuat media dari kertas manila yang berwarna-warni. Mungkin itu Bu, supaya nanti pembelajarannya bisa meningkat dari skala 5 menjadi skala 7. Nah, itu Bu Asih itu sudah sangat kreatif, sudah mantap itu idenya Bu. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira Ibu bisa ceritakan kembali apa yang ingin Bu Asih lakukan? Mungkin nanti ke depannya saya akan mengajar pakai proyektor Bu untuk menampilkan PowerPoint dan video pembelajaran dan memberikan kesempatan pada murid untuk lebih aktif lagi dengan membuat media sendiri begitu. Itu sudah bagus Bu Asih sudah menemukan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Itu bisa dicoba nih Bu. Ibu, Kira-kira komitmen apa yang akan dilakukan oleh Ibu Asih untuk selanjutnya? mulai besok saya akan menyediakan media-media PowerPoint, video pembelajaran gitu.
Lalu siapa yang akan membantu Ibu Asi dalam melakukan komitmen tadi? Mungkin yang akan membantu saya itu rekan saya, itu Pak Nur. Beliau selain guru senior juga seorang operator sekolah. Saya yakin Bu Asi pasti bisa melakukannya. Gimana perasaan Ibu Asi sekarang? Perasaan saya sekarang sudah plong gitu Bu, karena sudah ada solusinya. Alhamdulillah, saya juga ikut senang mendengarnya Bu Asi sudah menemukan permasalahannya sendiri. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu, semoga sukses. Assalamualaikum Bu Yuni. Waalaikumsalam Ibu Upi. Gimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah lancar Bu. Alhamdulillah lancar. Baik Bu, untuk kegiatan pasca observasi ini saya akan sedikit berbincang dengan Bu Yuni. Nggih? Baik Bu, monggo. Ini Bu, saya ada beberapa pertanyaan. Kira-kira menurut Bu Yuni tadi sudah melakukan proses coachingnya, menurut Bu Yuni performa Bu Yuni bagaimana? Bu, jadi menurut pendapat saya berdasarkan kegiatan coaching yang tadi saya telah lakukan, saya menilai diri saya adalah saya sudah melakukan proses coaching tersebut dengan alur Tirta. Tadi saya juga menggali coaching dari mulai tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, serta saya memberikan refleksi. Begitu menurut saya Bu. Oh, jadi menurut Bu Yuni, Bu Yuni tadi melakukan kegiatan coaching sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta gitu ya? Ibu. Oh, baik. Bolehkah saya menyampaikan sedikit pendapat saya terkait dengan pengamatan saya tadi Bu Yuni dengan Bu Asi pada kegiatan coaching yang sudah dilakukan? Ibu, monggo. Oke, baik. Yang pertama, berdasarkan hasil pengamatan saya tadi sudah berjalan dengan bagus, lancar. Bu Yuni sudah menerapkan alur Tirta yang baik dan benar, sudah dengan tujuan, identifikasi masalah, sampai dengan refleksi. Dan Bu Yuni juga sudah mengungkapkan, membuat pertanyaan-pertanyaan kepada coach, sehingga coach bisa mengungkapkan gagasannya atau ide-idenya, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu. Begitu. Jadi menurut saya hasil pengamatan saya terhadap Bu Yuni itu seperti itu Bu. Bagaimana menurut Bu Yuni tentang hasil pengamatan saya? Jujur Bu, saya senang sekali mendengar hasil pengamatan Ibu tadi. Berarti apa yang saya sudah lakukan ini sesuai dengan harapan saya, yaitu saya melakukan kegiatan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, dan prinsip coaching juga saya sudah diterapkan. Oke, baik Bu. Untuk sesi ini saya akan bertanya lagi kepada Bu Yuni. Adakah keinginan atau tindak lanjut yang akan Bu Yuni lakukan setelah kegiatan coaching yang tadi Bu Yuni lakukan? Ya, tentu saja Bu, saya ada keinginan untuk melakukan tindak lanjut. Saya akan berlatih terus supaya kegiatan coaching yang saya akan lakukan nanti bisa terampil dan dapat menggali informasi kepada coach, sehingga nantinya coach bisa menemukan gagasan-gagasan untuk menemukan solusinya. Bagus Bu, terus berlatih ya Bu Yuni ya. Ya, siap Bu. Semangat terus untuk dapat melakukan kegiatan coaching selanjutnya. Oke, terima kasih Bu. Bu Yuni, terima kasih atas sesi ini sudah melakukan kegiatan coaching bersama coaching, dan saya juga sudah melaksanakan sebagai observer. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama Bu, terima kasih. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Salam dan bahagia guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.